satu kali, ya, ini orang menganggap bahwa itu dilakukan, ketika itu dilakukan itu tidak menyebabkan kehamilan. Itu sebetulnya. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama-sama semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai seputar mitos atau fakta, ya, seputar hubungan intim. Nah, ini banyak cerita atau hal-hal yang terjadi. Ini sebetulnya mitos atau fakta ketika bicara tentang hal-hal yang bersifat hubungan intim, ya. Ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis di setiap harinya, ya. Mitos yang pertama seputar hubungan intim atau hubungan suami istri, yaitu hubungan satu kali, ya. Ini orang menganggap bahwa itu dilakukan, ketika itu dilakukan itu tidak menyebabkan kehamilan. Itu sebetulnya mitos, ya. Karena pada faktanya walaupun kita hanya melakukan satu kali, tapi ketika itu dilakukan adalah pada masa subur atau masa ovulasi, tidak menutup kemungkinan itu akan menimbulkan kehamilan pada wanitanya. Ini jadi jangan salah, ya. Itu adalah mitos yang memang tidak benar hal itu, ya, karena pada faktanya yang satu kali itu tetap bisa menimbulkan kehamilan, ya, ketika itu dilakukan pada masa-masa subur atau masa yang baru saja selesai datang bulan atau menstruasi. Itu adalah masa-masa yang paling mudah terjadi kehamilan ketika seseorang setelah itu melakukan hubungan intim dengan pasangan tentunya. Ini yang pertama, ya. Lalu yang kedua adalah melompat setelah melakukan hubungan intim. Ini juga tidak menjamin bahwa itu tidak menimbulkan kehamilan, ya. Itu tidak menjamin, ya. Jadi semuanya itu mitos, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah konsumsi nanas, terutama nanas muda, ya. Karena jujur, ya, banyak orang yang sudah melakukan itu, namun kehamilan tetap saja tidak bisa dihilangkan, ya, atau kehamilan tetap saja terjadi walaupun seseorang ini sudah mengkonsumsi nanas muda. Jadi itu juga mitos, ya. Lalu kemudian yang keempat, apakah setiap wanita perawan ini ketika malam pertama ketika tidak mengeluarkan darah setelah melakukan hubungan intim ini bukan perawan? Tidak semua, ya. Karena begini, pengaruh timbulnya si wanita ini keluar darah, terutama pada selaput darah, ini karena terjadinya gesekan yang terlalu keras sehingga menimbulkan hal itu mengeluarkan darah. Cuman di sini bisa dinetralisir ketika sebelum kita melakukan hal tersebut, ya, ketika kita melakukan pemanasan yang cukup, maka akan terjadi pelebaran pada area kewanitaan. Maka ketika itu lebar, maka secara otomatis elastisitas di situ bermain. Jadi tidak harus malam pertama itu berdarah, ya, atau mengeluarkan darah, ya. Jadi ketika itu dijadikan satu standar, maka bahaya. Karena ketika si wanita ini memang sudah cukup, ya, sudah mengalami nafsu yang tinggi, ini bisa jadi tidak mengeluarkan darah karena mohon maaf, ya, lubang vagina itu membesar, otomatis ini memberikan satu kelonggaran atau memberikan satu kemudahan untuk tidak menimbulkan lecet-lecet karena terjadi kelonggaran atau pembengkakan pada organ kewanitaannya ini. Jadi ketika setiap orang dituntut ketika malam pertama harus mengeluarkan cairan merah, ya, ketika itu tidak terjadi maka dianggap bukan perawan, kasihan, ya.
Lalu yang kelima adalah menggunakan odol agar tidak tertular penyakit yang berhubungan dengan kelamin. Ini juga mitos ya. Lalu yang terakhir mencabut Mr. P ya jelang terjadinya orgasme. Ini apakah bisa mencegah kehamilan? Ini juga pada faktanya tidak seperti itu ya. Pada faktanya walaupun hal itu dilakukan, namun tidak menutup kemungkinan ada cairan-cairan halus yang justru keluar sebelum itu ya. Ya di dalam cairan itu siapa tahu memang ada benih-benih yang ada di situ ya. Itu bisa saja terjadi walaupun misalnya mohon maaf dikeluarkan di luar. Ini juga bukan jaminan 100% itu aman ya. Ini. Nah sahabat, itulah 6 mitos yang harus kita pahami seputar hubungan seksualitas atau keintiman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.